Di awal film kita diperlihatkan dengan wanita si paling seleb yang sedang teleponan dengan temannya. Lalu, kemudian pekerjaan si wanita sebagai model digantikan dengan model pemula bernama Zo. Ia yang pemula pun mencoba akrab dengan seniornya bernama Nadia. Mereka pun mulai bekerja. Setelah pulang dari rumah sakit karena tijalike, Zoe pun ditempatkan di sebuah penginapan bersama teman-temannya. Yo, switch with me. Hey, sorry, what? I'm the oldest, so I get... Go. The other room's down the hall. It's just a right and a left. Di malam harinya, Nadia si senior baik pun memberikannya kutang gemes. Dan saat ia akan memfotonya, HP Zoe pun ditelepon dengan kontak yang diberi nama jangan diangkat. You're getting a call. Mereka lanjut bersantai. Karena Zoe pemula, ia pun dimintai akun IG-nya agar mereka bisa saling follow-followan. Saat teman-temannya asik sendiri dengan HP-nya, Zoe yang pelangap-pelongo pun mencoba membuka IG-nya. Dan ia mendapati DM dari seorang pria yang so akrab pada Zoe. Si pria misterius pun memberikannya video berupa link. First, they bite off their heads and then devour the... Hello, ladies. Bom-bom temannya pun melarang Zoe untuk membalas DM dari orang yang tadi kenal karena mereka ini seleb. Don't do that. Tak lama setelah itu, mantan Nadia pun datang untuk memintanya balikan. Nadia pun jelas menolaknya, tapi si mantan memintanya untuk masuk sebentar saja karena ia sudah capek jauh-jauh ke sini. Nadia mengatakan bahwa penginapan ini khusus untuk wanita saja. Mau tak mau si mantan pun pulang. Di kamar, Zoe malah terus membalas DM dari pria asing tersebut. Mereka pun lanjut berendam di pemandian air panas kecil-kecilan. Si Bom-Bom tiba-tiba mengajaknya untuk bermain truth order. Dan si wanita kutang merah ini memilih tantangan. Carla. Really? What is the Buddha? Hurry up. Dan saat giliran Zoe, ia memilih untuk jujur. Nadia meminta pada Zoe agar jujur siapakah orang yang ia save dengan nama jangan diangkat. Zoe pun bercerita bahwa itu ayahnya. Aku membencinya karena ayahku gemar sekali meminum abok hingga ia melakukan KDRT pada ibunya. Yeah. Thanks, Carla. For you. Well, I'm from Puerto Rico and you only have to be 18 there, so drink up. Singkat cerita, Zoe pun kembali membuka DM dari akun misterius. Dan ia pun diajak Nadia untuk membuat reels IG bersama teman-temannya. Dan saat mereka asik melihat-lihat hasil videonya, mereka didatangi tetangganya yang mengeluh karena musiknya terlalu keras. Namun saat teman Zoe yang sangat binal keluar, si pria langsung gak apa-apa, lanjutin aja, gak apa-apa. Kalau bisa speakernya arahin aja ke rumahku. Oh iya, BTW boleh minta WA-nya nggak? Soalnya takut ada apa-apa kan bisa hubungi Om. Saat si pria akan pulang, kemudiannya ia malah menipu si tetangga. Kemudian Bom-Bom menanyakan barang pada temannya. Namun si lonte yang sedang asik live pamer aurat malah menghinanya. What's that gorda's problem? I'm so glad
Ia pun curhat pada Nadia si senior baik. Nadia memintanya agar tenang dan ia memberinya bubuk harum untuk Bom-Bom. Iya, mereka semua dirampok oleh seorang pria bertopeng dan teman wanitanya. Tangan dan kaki mereka pun diikat oleh si penculik, kecuali si Zoe karena kakinya sedang pincang. Si penculik menjelaskan tujuannya bahwa ia tak akan menyakiti kalian dan tak akan mencuri harta kalian. Namun ia akan memanfaatkan followers kalian. Go on pretty little lies. You're not gonna find the kind of photo you're looking for. Setelah IG mereka terbuka, si penculik pun membuat postingan menggunakan foto mereka masing-masing dengan caption donasi amal jariah melalui link ini. Dan iya, linknya diarahkan ke rekening si penculik. I know they say not to expend your money before you have. What are we gonna do? Nothing. We waited out. They already said. Saat yang bersamaan, mantan Nadia yang masih di jalan pun melihat postingan Nadia yang memintanya donasi. Namun si mantan merasa ada kejanggalan karena semua postingan Nadia dan temannya sama semua. Kembali pada para seleb, Zoe pun mulai berteori, apa jangan-jangan si penculik adalah si tetangga yang sakit hati ya? Karena dirasa donasinya akan lama untuk mencapai $5.000, si penculik ngide meminta mereka untuk live streaming agar lebih gacor. Melihat itu, si Lonte yang dari tadi bermasalah pun panas dada. Dan ia akan mencoba live agar lebih gacor. Give it a go? I need you to donate to this charity. The more generous you are. Iya, naas bagi Lonte satu ini, si penculik tak sengaja memukulnya hingga ia menemui malaikat Rokib dan Atid. Si penculik yang ternyata sepasang kekasih pun panik dan si pacar meminta untuk membatalkan semua rencananya. Namun si wanita pun memintanya untuk tenang dan melanjutkannya. Just one, and then we can go. Si mantan yang merasa ada kejanggalan pun mencoba mengecek kondisi Nadia. Dirasa mereka semua sudah tidur, si mantan mencoba masuk dan ia ditemui oleh si penculik pria yang memintanya untuk berulang. Karena masih penasaran, si mantan pun mencoba untuk menunggu dan ia tak sengaja melihat para model disekap. Iya, untungnya si mantan berhasil membalikkan keadaan. Lalu iya lagi, ia ditembak oleh si Boreng. Boreng apaan buang? Botak iring. Ternyata si Boreng ini adalah kakak tiri si penculik wanita karena tadi ia meminta bantuan. Si Penta pun mengobati pacarnya yang tak sengaja tertembak di bagian telinga. Penta apalagi si buang? Penculik wanita. That's my brother. Saat si Boreng membersihkan darah mantan Nadia, mereka pun menyuruh Zoe agar ia mengambil pistol yang ada di meja. Karena Zoe lah satu-satunya orang yang kakinya tadi ikat. Kembali pada Bom-Bom, ia yang terjatuh tak sengaja melihat identitas si Penta. Saat mereka mendengar kegaduhan di dalam, si Penwo pun mengecek ke dalam. Penwo apalagi si buang, ya Allah, penculik cowok.
Saat keadaan kembali tenang, mereka pun diikat di tiang dan si Boreng meminta Penwo ke belakang karena ada suatu urusan. Para lonte yang melihat dirinya tadi jaga pun membuat rencana. Di sini si Boreng mengatakan kalau kamu mau menikah dengan adikku, maka kamu harus mendapatkan restu dariku, betul? Agar aku merestuimu, lakukanlah ini. Dimulai dari kaki ya. Si Boreng pun dipanggil oleh para lonte yang meminta waktu karena ia tak kuat ingin boker. Zo yang berhasil berlari keluar pun diminta untuk berhenti. Ternyata bom-bom yang tadi dijadikan babi guling pun ternyata tak meninggoy. Di saat Nadia terdesak, bom-bom datang tepat waktu dan mencekik si Penta menggunakan tali. Penwo yang baru saja keluar dari gudang pun terkejut melihat keadaan pacarnya. Kembali pada Zoe, entah apa yang terjadi, ia yang sudah tertembak pun berhasil lari dan meminta bantuan pada si tetangga. Kembali lagi pada bom-bom dan kawan-kawan, ia yang berhasil membalikan keadaan pun mengancam Boreng karena bom-bom kehabisan peluru. Lalu bom-bom pun meninggoy ditembak. Nadia yang berhasil bersembunyi mencoba kembali melawan dan Nadia senior baik pun tewas dicucuk oleh Boreng. Zoe yang tak mendapatkan bantuan dari tetangganya pun kembali ke dalam. Lalu Duar. Untungnya si Penwo sudah tobat dan memberikan Zoe pistol. Penwo pun menjelaskan bahwa dirinya tahu alamat kalian karena link video yang di awal Zoe buka. Link tersebut dikirim oleh si Penta yang iri pada kepopuleran kalian semua. Dan seperti biasanya, polisi selalu telat dalam film. Jika terus seperti ini, lantas polisi mana lagi yang aku percayai? Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat membuat mata kita segar, bukan? Film ini menceritakan 5 orang seleb yang sedang menginap karena tuntutan pekerjaan di sebuah penginapan. Namun naasnya di malam itu ada haters yang iri pada mereka dan melakukan perampokan online melalui donasi yang mengatasnamakan mereka semua. Awalnya si haters tidak akan menyakiti mereka, namun kejadian tak terduga pun terjadi karena si lonte jutek. Awalnya si haters tidak akan menyakiti mereka, akan tetapi kejadian tak terduga pun terjadi karena si lonte jutek tak sengaja terpukul di kepalanya hingga ia turu. Dan ya, terjadilah rentetan kejadian yang tadi kalian tonton. Intinya ada haters iri yang merampok para seleb, udah gitu aja. IMDb untuk film ini adalah 4,1/10, agak kurang ya. Ya wajar sih, alurnya terlalu biasa. Namun yang menjadi menarik di film ini adalah karena dada-dada para model sangatlah tobrut. Hikmah dari film ini, jangan mudah percaya oleh para influencer karena mereka sudah terlatih playing victim sejak mereka memutuskan untuk menjadi seleb. Gak percaya, buktinya ada seleb yang kontenin kematian ibunya.